Menarik tadi pembahasannya bahwa siklus keterpurukan atau kehancuran ekonomi yang per 10 tahun atau bahkan lebih pendek lagi akan per 8 tahun akan bahkan di ke depan juga akan semakin pendek disebabkan baik pengusaha maupun pekerja atau mungkin juga mohon maaf para penguasanya juga adalah bagian dari apa yang telah dirancang berjalan oleh sebuah sistem. Bahwa mereka itu mampu untuk akomodir semua kepentingan dan juga semua kebutuhan baik pengusahanya kemudian juga pekerjanya secara proporsional. Artinya jangan-jangan ini memang perang ekonomi begitu? Itu yang kalau kemudian beberapa ahli menyebut bahwa kita itu harus beda penyikapan dengan economic as usual ya, ekonomi dalam keadaan normal, biasa, ya, dengan economic at war. Sekarang itu memang ekonominya dalam keadaan perang kalau kemudian kita dekati secara pendekatan geopolitik geoekonomi. Iya. Sebentar. Ini tadi saya kembali lagi tadi menarik bahwa keterpurukan ekonomi ini nanti akan tiba saatnya akan rebound atau akan bangkit kembali. Dan ini akan menjadi siklus kalau tadi saya bilang 98, 2008 gitu ya. Ini seperti 10 tahunan gitu ya. Bahkan sekarang lebih pendek. Lebih pendek lagi gitu ya. 7 sampai 8 tahun gitu. Ini memang penyakit atau sesuatu yang buruk atau memang dunia bekerja memang demikian? Itu gimana Ustaz? Ya, inilah yang disebut dengan how the economic world works gitu ya. Inilah yang disebut dengan ekonomi bekerja itu seperti ini. Nah, pertanyaannya emangnya ada keadaan yang kemudian sebuah sistem ekonomi atau misalkan antitesis dari kejadian ini gitu loh. Artinya kalau misalkan itu sebuah pemakluman, apakah PHK? Nah, kembali lagi itu Ustaz. Apakah PHK itu kemudian kita anggap sebuah pemakluman saja, ya udah nggak apa-apa, ini keadaan memang seperti ini, atau memang sebenarnya ada keadaan ideal atau ada sebuah solusi ideal yang kemudian ini sebenarnya menjadi solusi terhadap siklus kebobrokan atau kehancuran ekonomi tadi, seperti apa Ustaz? Ya Bang. Jadi kalau kita lihat nanti sebelum saya masuk ke solusi ya, saya ingin kemudian juga memperdalam terkait dengan kenapa siklus yang itu tadi, betul, yang demikian berulang. Apalagi tadi kalau misalkan kita bermain dengan dolar justru malah selamat. Nah itu gimana itu ceritanya? Betul. Banyak orang yang seperti misalkan 98 ya. George Soros itu kan sedang dalam naik-naiknya ketika banyak orang terpuruk karena dolar, gitu ya. Karena dia pegang dolar, kemudian dia meningkat dolarnya, kemudian dia lepas, dia kan akan bisa mengambil keuntungan dari perbedaan kurs ya, mata uang yang demikian jomplang dari 2.500 coba dibandingkan dengan 15.000, berapa keuntungan? Nah ini sektor-sektor yang financial engineering ini, yang derivatif ini, yang kemudian hari ini masih melakukan sebuah pengambilan keuntungan dalam hal yang seperti ini. Apalagi kalau masuk ke sektor kripto dan sebagainya. Ini sudah dunia yang antah berantah, tetapi it's work. Ini kemudian bekerja. Nah maka kemudian dalam kerangka ini kita harus menyadari, kalau kita masih betah dengan cyclical yang seperti ini, cyclical gitu ya, tapi semakin lama semakin pendek dan itu kemudian berulang dan ada orang yang kemudian memanfaatkan seperti itu, tidak menjadi sebuah kebaikan buat semua orang, gitu ya. Nah maka bagi saya ini hanya insanity ya, orang yang gila yang kemudian dia ingin adanya sebuah kebaikan perubahan tetapi pakai pola yang sama, pakai sistem yang sama. Begitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang salah satu yang bisa kita bukan alternatif ya, sebetulnya ini obligasi. Jadi kalau Islam dengan syariat kewajiban berarti? Betul, it is not optional, it's obligation. Ini bukan pilihan, tapi memang kewajiban gitu. Apa emang kewajibannya Ustaz? Ya maka kita lihat ya, kalau kita pendekatannya memang pendekatan yang sifatnya spiritualitas, gitu ya. Bagi seorang muslim kan nggak ada pilihan yang lain, gitu ya. Sekarang ideologi itu kan bisa kita pilih sebetulnya ya. Ini merupakan bagian daripada pilihan manusia ya. Sekarang kapitalisme yang sudah tahu dari awalnya memang dibuat sedemikian rupa supaya ada sebuah kondisi ekonomi tertentu ya. Baik itu dalam keadaan increasing, naik gitu, atau kemudian resesi, depresi dan sebagainya, itu bisa kemudian dilakukan sedemikian rupa gitu ya. Atau kemudian
sosialisme yang juga sudah tumbang sebelumnya kan, dengan Perestroika Glasnost-nya Uni Soviet 1990, dan itu membuktikan bahwa ini tidak manusiawi dan tidak fitrah, di mana semua orang pendapatannya sama misalkan ya, baik level pendidikan dan sebagainya, jabatan di perusahaan, dan kemudian kita lihat bahwa ini juga tumbang. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim ya, mestinya memang kita tidak memandang bahwa Islam itu sebagai sebuah sebuah pilihan solusi, tetapi kewajiban. Oke, sebentar dulu, kalau ngomongin kewajiban terkait dengan pilihan Islam, misalkan tadi ya, Islam menjadi sebuah kewajiban. Nah, pertanyaannya adalah emang ada masalah apa dengan siklus ini tadi, Ustaz? Kalau tadi misalkan per 10 tahun, bahkan lebih singkat lagi per 7 tahun, mungkin bisa jadi per 5 tahun nanti ke depannya menjadi masalah seperti ini. Dan tadi Ustaz bilang ya, orang ya mohon maaf, gila yang mana yang pengen perubahan yang kemudian dengan cara yang sama seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa kapitalisme tuh begitu tuh, kenapa Ustaz? Kenapa kok bisa itu? Kenapa apalagi ini, apa hubungannya tadi dengan dolar tadi, apa hubungannya? Itulah yang kita sebut dengan how the economic world work. Itu yang kemudian kita itu harus melihat ekonomi ini berjalan. Yang sekarang ini, ekonomi berjalan sekarang dalam ini sebuah tatanan yang holistik. Jadi Bang Malik, kalau kemudian kita melihat yang sifatnya teknikal seperti itu, mestinya ini menyadarkan bahwa kemampuan teknikal kita itu, ya, baik itu pengusaha, baik itu karyawan dan sebagainya, ini akan senantiasa di cover oleh sebuah sistem di mana orang itu bisa memanfaatkan keadaan apapun yang mereka bikin, rekayasa. Oke, sebentar. Artinya seberapapun upaya para pengusaha dan pekerja dalam membuat sesuatu hal itu pasti dalam kerangka tekanan atau pengaruh atau menjalankan sebuah sistem yang berjalan gitu ya. Makanya ngeri. Kita lihat bahwa Indonesia itu memang di trap gitu ya, menjadi moderat. Artinya seperti kita itu dipaksa dengan keadaan yang memang menjalani siklus yang hancur per 5 tahun atau per 7 tahun ini. Betul. Ada sebuah buku yang sangat baik, misalkan kita lihat di Economic Hitman-nya John Parkinson ya, di mana Indonesia itu dibuat sedemikian rupa itu sebagai sebuah moderate income country. Jadi income yang pendapatan negara yang moderat saja, nggak boleh terlalu naik, nggak boleh kemudian terlalu bawah juga. Kenapa? Karena ini penting untuk jadikan sebagai negara market, negara pasar, begitu ya. Jadi ada orang-orang dengan menggunakan sistem tertentu untuk ingin menguasai Indonesia agar tidak maju, tapi juga nggak hancur-hancur banget. Itu ada, Ustaz? Itulah yang sekarang terjadi. It is the economic world work. Inilah ekonomi. Ngeri ya. Pemirsa, ya ini ngeri sekali ya, dan mestinya ini memang diketahui oleh kita warga Indonesia dan mungkin juga muslim di Indonesia, ya muslim di dunia, bagaimana kemudian ekonomi bekerja sekarang di dunia ini ya. Dan menarik tadi pembahasannya bahwa siklus keterpurukan atau kehancuran ekonomi yang per 10 tahun atau bahkan lebih pendek lagi akan per 8 tahun, akan bahkan di ke depan juga akan semakin pendek, disebabkan baik pengusaha maupun pekerja atau mungkin juga mohon maaf para penguasanya juga adalah bagian dari apa yang telah dirancang berjalan oleh sebuah sistem. Dan mungkin ada beberapa orang yang memang mengkrit dan menjalankan sistem itu untuk dipaksakan kepada rakyat kita. Begitu kira-kira. Suka atau suka, sadar ataupun tidak sadar. Allah Akbar. Ini kok kayak perang nih Ustaz. Artinya jangan-jangan ini memang perang ekonomi begitu kira-kira. Jadi yang kalau kemudian beberapa ahli menyebut bahwa kita itu harus beda penyikapan dengan ekonomi as usual ya, ekonomi dalam keadaan normal, biasa ya, dengan ekonomi at war. Sekarang itu memang ekonominya dalam keadaan perang kalau kemudian kita dekati secara pendekatan geopolitik, geoekonomi. Jadi kalau kita melihat ada gonjang-ganjing beril-berilan ya di Ukraina, kemudian juga di Timur Tengah dan sebagainya, mestinya kalau kita cerdas itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah pengerahan pasukan dan juga sea war ya, tetapi ini juga merupakan economic at war. Ini
sebuah hal yang ngeri. Betul. Kemudian kita lihat sebagai sebuah bagian dari persoalan keadaan kaum muslimin ini. Baik, saat kembali lagi ke PHK. Wah, ini pemirsa, pembahasan kita panjang lebar ini. Memang ya nggak bisa dihindari tadi kalau dari pembahasan kita ikuti dari awal. Memang nggak bisa dihindari urusan PHK ini dengan urusan Ukraina pun nyambung gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau misalkan tadi PHK disebabkan sebenarnya juga bukan pengusaha juga yang diuntungkan, tapi juga babak belur, dan ini ternyata tadi Ustaz bilang ada sebuah sistem yang memaksa, ada orang-orang atau pihak-pihak yang kemudian memang menjaga sistem itu untuk dipaksakan ke dalam sebuah negara gitu. Nah, lantas pertanyaannya bagi seorang pekerja muslim pekerja atau seorang pengusaha muslim ya, atau mungkin seorang pengambil kebijakan muslim Ustaz, ini bagaimana dalam memandang PHK atau memandang menjalankan bisnis ini seperti apa Ustaz kira-kira Ustaz? Ada sebuah pelajaran yang sangat baik sekali dengan apa yang kita lihat dari para pengusaha the real business player zamannya para sahabat alaihim gitu ya, bahwa mereka itu mampu untuk mengakomodir semua kepentingan dan juga semua kebutuhan baik pengusahanya kemudian juga pekerjanya secara proporsional gitu ya. Misalkan kalau kita lihat dari aspek bagaimana seorang pekerja pada saat itu mereka mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan pengusaha Jadi dalam dalam sebuah akad yang disebut dengan akad ijarah gitu ya. Kalau kemudian pengusaha itu tidak memiliki sebuah nominal tertentu sebagai sebuah budget anggaran dalam aspek yang sifatnya jangka panjang gitu ya, banyak pilihan, termasuk kemudian kita melakukan jualah ataupun jialah gitu ya, ataupun kemudian sayembara dan lain-lainnya. Ini juga bisa berbagai macam dilakukan, dan zaman para sahabat itu kemudian it's work itu bekerja gitu ya, sebagai sebuah pilihan-pilihan alternatif. Nah, menurut saya bahwa ini kita tahu ya bahwa persoalan kita sekarang ini memang tidak hanya dihadapi oleh pengusaha ANSI atau kemudian oleh pekerja ANSI, bahwa ini merupakan sebuah bagian dari common enemy untuk kita. Itu ada sebuah kungkungan jebakan pemikiran. Artinya bukan hanya bisa kita salahkan pengusaha ataupun pekerja begitu ya. Jadi salah kaprah kalau di antara kita para pekerja nyalahkan pengusaha, dan salah kaprah juga ketika pengusaha kemudian menyalahkan pekerja gitu ya. Karena sebenarnya baik pekerja maupun pengusaha ini dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan jebakan begitu. Ada musuh utama. Trap. Karena kalau kita hanya urusan-urusan yang sifatnya teknikal seperti itu, sekarang itu tergantung dalam era kapitalisme seperti itu, kuat-kuatan. Saya pernah menjadi CEO di sebuah perusahaan tahun 2018 sebelum krisis. Saya pernah melay-off kurang lebih 10 orang pekerja, sedikit saja dalam sebuah perusahaan hotel pada saat itu ya. Yang saya hadapi Yang saya hadapi itu bukan pekerja yang sudah deal, tetapi ini yang kemudian menjadi persoalan pengusaha itu dibalik daripada industri ini sebetulnya, industri untuk memperkarakan hubungan industrial ini antara pengusaha dan juga pekerja. Justru malah itu yang menjadi ini semuanya pasti akan hilang gitu ya. Pekerjanya juga harus kemudian kehilangan pekerjaan. Terus kemudian dia harus menyewa pengacara juga, demikian juga pengusaha, itu sama, gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa ini akan berkutat pada konflik yang nggak berkesudahan. Dan ujungnya apa? Ujung-ujungnya siapa yang paling kuat bayar? Iya. Jadi saya itu waktu itu sampai kemudian menghadapi sampai tahapan di pengadilan hubungan industrial ya, PHI, kemudian menang, kemudian di lagi kemudian sampai ke kasasi di MA dan sebagainya. Dan akhirnya ya kuat-kuatan uang begitu. Dan sebenarnya maupun kuat-kuatan uang sama-sama dua-duanya juga banyak kerugian, kehabisan. Iya. Kita juga menyewa lawyer dan sebagainya kan juga nggak ada yang free. Artinya itu juga bukti bahwa sebenarnya dalam keadaan seperti ekonomi saat ini yang menjadi korban dua-duanya gitu saja. Betul. Jadi kalau dalam kasus seperti itu sih memang ini
dalam kebijakan pemerintah itu ada sebuah bolong-bolong yang ya bisa kita permainkan begitu. Nah, pertanyaannya ya ini semakin menarik ya, meskipun nanti ini mungkin waktu kita nggak cukup nih pemirsa ya. Dan kita akan undang Ustaz Umar lagi nih untuk pembahasan yang terkait dengan perusahaan, dengan pekerjaan ya, dan dunia industri dan ekonomi, karena beliau berkecimpung di banyak perusahaan dan sekarang menjadi GM korporasi di DPS dan Majelis Tinggi Developer Properti Syariah. Terakhir Ustadz, tapi bukan terakhir banget gitu kira-kira ya. Kalau tadi misalkan sebenarnya pengusaha maupun pekerja sama-sama dirugikan kok dengan PHK ini, apalagi kalau kemudian pekerja menuntut ya, menyewa pengacara, lawyer, kemudian juga menghabiskan di persidangan waktu, tenaga, biaya lagi. Pengusaha juga melakukan hal yang seperti itu, naik kepada MA dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya Ustaz, lantas kemudian emangnya ada siklus yang bisa mensejahterakan mayoritas? Emangnya ada sebuah sistem yang kemudian keberpihakannya kepada pengusaha maupun para pekerja membawa kebaikan semuanya? Emangnya ada sebuah sistem yang tidak ada siklus kehancuran tadi per 10 tahun atau per 8 tahun tadi? Emangnya ada? Ya. Jadi kalau kita imani dan juga secara faktual kita rasakan, memang satu-satunya itu adalah Islam dan juga syariah, Bang. Iya. Kenapa dengan sangat yakin kita menyampaikannya demikian? Karena dalam sistem ekonomi Islam ini semuanya pasti akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu kita jamin, dan bukan jaminan sebagai sebuah jaminan yang lip service saja. Dan sejarah sudah membuktikan yang demikian ya, ketika memang syariat Islam diterapkan. Ya. Kalau kita lihat dari pendekatan yang sifatnya theoretical, pendekatan ilmu ekonomi, gitu ya. Kalau sebuah masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat yang berdaya, yang mampu memiliki sebuah di mana kegiatan ekonominya berjalan, revenue-nya kemudian juga dengan sangat mudah terdistribusi secara merata ke semua masyarakat, proporsional ya, tentu ini akan menjadi sebuah keadaan ekonomi yang sangat produktif. Emangnya bedanya apa dengan ekonomi sekarang gitu? Apa bedanya Ustaz? Misalkan tadi siklus per 10 tahunan, atau misalkan ekonomi saat ini bergantung kepada siapa yang pegang banyakan dolar. Emang bedanya apa dengan Islam nanti itu Ustaz? Ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Apa itu? Pertama dari aspek pendekatan dari what is problem of economy. Problem ekonominya apa? Kalau dalam kapitalisme yang menjadi problem ekonomi utama itulah scarcity, kelangkaan. Dalam Islam itu nggak ada yang namanya kelangkaan, bahwa rezeki itu pasti cukup. Allah sebenarnya berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, bahwa semua makhluk itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi dalam pandangan kita rezeki itu cukup. Tinggal apa yang persoalannya? Di persoalan distribusinya. Maka kemudian dalam Islam itu akan diatur kepemilikan kan? Milkiyah ammah, milkiyah daulah, sama milkiyah fardiyah. Kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan juga kepemilikan umum. Dan ini yang kemudian tumpang tindih. Begitu ya, dalam era kapitalisme seperti ini, ada milik individu kemudian dimiliki oleh negara, ambil diserabot, ada kemudian kepemilikan umum diambil oleh swasta, oleh personal, ada kepemilikan negara diambil oleh penguasa. Ini pasti akan timbul persoalan. Artinya ada segelintir orang menguasai banyak harta mayoritas manusia. Atau sebaliknya, harta mayoritas manusia dimiliki oleh segelintir orang saja. Pareto prinsip. Gitu ya. Ini juga jadi persoalan. Dan tambah lagi, kenapa kemudian sekarang masih terjadi berbagai macam persoalan ekonomi itu adalah terkait dengan jantungnya kapitalisme itu kan nggak bisa kita hindari sekarang. Apa Zat? Yang terkait dengan perbankan dan juga pasar saham, pasar derivatif. Dan itu yang kemudian menguasai kehidupan ekonomi hari ini. Termasuk diantaranya jantung ekonomi kapitalis itu adalah perbankan dan saham itu, ya produknya adalah berkutat di financial engineering, Bang. Jadi diantaranya tadi semua harus berkiblat pada dolar gitu. It doesn't matter of technically di lapangan. Ini nggak ada persoalan, begitu ya. Karyawan mau digaji berapa dan sebagainya. Itu sebenarnya urusan mohon maaf remeh-temeh itu bagi mereka ya. Padahal ekonomi itu sekarang itu sebesar-besarnya kan ada dalam putaran-putaran yang sifatnya financial engineering, bukan di pasar yang real tetapi di pasar moneter.
Oh. Ini yang kemudian menguasai perbankan mungkin bisa kita sebut adalah kekuatan dolar dalam menghegemoni mata uang yang lain gitu. Betul. Dan pasar saham ya mereka yang mengatur semuanya begitu. Betul. Inilah yang kemudian menjadi problem kegiatan ekonomi keseluruhan. Jadi kalau kita tidak shifting paradigm, kita tidak kemudian berpikir alternatif, ya, apalagi kalau sebagai seorang Muslim, maka ya kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah solusi yang paripurna. Ya. Pasti solusinya ya tambah sulam seperti itu, dan itu kemudian pasti akan banyak orang yang memanfaatkan dalam keadaan apapun. Ya. Artinya akan terjebak seorang Muslim, baik itu mungkin pekerja atau pengusaha, yang dia akan berkutat kepada sebuah, ya boleh dibilang keadaan stres, berpindah kepada keadaan stres yang lain begitu. Jadi memang ini sebuah tatanan kehidupan yang diatur dengan dari awal pasti akan menimbulkan stres. Baik itu stres, kemudian rilis lagi, stres lagi, rilis lagi. Begitu. Betul. Dan ini sesuatu yang Allah gambarkan dengan sangat presisi ya. Terkait dengan bagaimana kemudian orang-orang yang memakan riba kan, seperti orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. It's real dalam kehidupan ekonomi hari ini. Karena memang tadi jantungnya kapitalisme adalah perbankan dan saham tadi. Betul. Maka pengusaha dan pekerja pun tanda kutip dipaksa untuk menelan riba itu makin ruwet saja. Makin ruwet. Oh, jadi tidak sekedar PHK ini. Tidak sekedar PHK, itu bisa jadi judul itu. Aduh, pemirsa sekalian, dan ini rasa-rasanya kalau mau dilanjut ini sampai berjam-jam ke depan ini. Insya Allah Ustaz Umar di lain sesi kita undang lagi hadir Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pemirsa sekalian, mungkin closing statement Ustaz. Apa kira-kira mungkin nasihat Ustaz kepada kita para pekerja atau pengusaha sesama Muslim dalam menghadapi, ya mungkin ada di antara kita yang terkena PHK di sini, atau mungkin kesulitan ekonomi, atau mungkin pengusaha yang sedang goyang, yang dia juga bingung ini diputuskan hubungan kerja juga kasihan, atau seperti apa nasihat mungkin terakhir Ustaz? Ya, sebagai hitam baik itu kepada pengusaha dan juga para pekerja. Ya, salah satu yang bisa menyatukan kita semua itu adalah ukhuwah. Sebuah persaudaraan yang lintas apapun ya, termasuk lintas posisi dan sebagainya, baik itu sebagai pengusaha dan juga pekerja dalam berbagai macam latar belakang ras, agama dan sebagainya itu. Kalau kemudian kita diikat dengan sebuah ideologi yang menyatukan, ideologi ukhuwah Islamnya, ini akan menjadi sebuah hal yang memudahkan. Tidak terjebak dalam permainan-permainan saling somasi antara pekerja dan juga pengusaha gitu ya. Ini tentu akan jadi permainan yang lain. Maka kalau kemudian kita mengambil ibroh dari pelajaran akad-akad dalam Islam itu sangat simpel, memisahkan antara kewajiban pengusaha yang sebetulnya terkait dengan pekerjaan dengan kewajiban pengusaha yang terkait dengan penghidupan. Dalam Islam sangat jelas. Betul. Jadi dalam pengaturan kedudukan mereka sebagai warga negara itu merupakan public services daripada negara, dan itu kewajiban negara. Kesehatan, kemudian juga perlindungan, keamanan dan sebagainya, itu kewajiban negara yang tidak bisa ditanggulangi oleh pengusaha. Karena ini cost-nya akan sangat besar. Betul. Dan dalam keadaan sekarang ini dipaksa pengusaha itu untuk kemudian menanggung berbagai macam tanggungan-tanggungan, kesehatan, kemudian juga masa tua dan sebagainya. Ini harusnya adalah tugas negara. Jadi kalau dalam Islam itu pengusaha itu hanya berpikir yang sifatnya mudah sekali. Bagaimana mempekerjakan sesuai dengan akad, ijarah ataupun kemudian juga ujrohnya terpenuhi, dan kemudian sesuai dengan akad ijarahnya. Tetapi dalam era seperti ini juga pengusaha akan pusing. Mereka diambil pajaknya, mereka kemudian disuruh bayar tapera, mereka kemudian harus dibayar BPJS dan sebagainya, ditanggung luar biasa bagi pengusaha juga. Artinya ini pengusaha maupun pekerja alangkah tepatnya memahami mana kewajiban utama dan kemudian ikut serta dalam memperjuangkan yang sebagaimana diridhoi oleh Allah. Begitu saja. Itu yang disebut dengan shifting paradigm. Jadi kita harus punya alternatif, melihat di luar daripada sistem yang berlaku atau yang berjalan saat ini, kejadian yang saat ini di luar ini ada apa sebenarnya yang terjadi. Begitu itu yang kita dorong.
Begitu. Wow, para pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah channel yang berbahagia, ini wajib nih sesi ini ditonton sampai habis, direnungi, di-share kepada teman-teman pengusaha yang lain dan juga kepada para pekerja ya, agar memahami bahwa sebenarnya konflik atau persoalan PHK bukan sekedar seorang pengusaha maupun karyawan atau pekerja, tapi alangkah eloknya pengusaha maupun pekerja melihat hubungan ini adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang sebenarnya ada sistem yang telah memaksa baik pengusaha maupun pekerja untuk keluar daripada sistem itu, melihat dan sama-sama kemudian memperjuangkan sistem yang bukan pilihan tapi adalah kewajiban, yaitu Islam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Umar. Sama-sama. Barakallahu fiik, makasih Allah. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak para pemirsa sekalian. Tunggu sesi-sesi berikutnya di channel Asosiasi Developer Properti Syariah. Terima kasih kami ucapkan. Jumpa lagi. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.